من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Hari ini merupakan hari Id, hari raya kita, yang dimana hari raya merupakan hari kebahagiaan, hari kesenangan bagi kaum muslimin. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau radhiyallahu taala anhu mengingkari dua budak wanita Aisyah yang sedang menyenandungkan syair ketika hari Id, maka beliau SAW bersabda, "Da'huma ya Abu Bakar, biarkan mereka berdua wahai Abu Bakar, inna likulli qaumin 'idan wa inna 'idana hadzal yaum." Karena sesungguhnya masing-masing kaum mereka memiliki Id, mereka memiliki hari raya yang mereka bergembira, bersenang ria pada hari tersebut. Dan Id kita, hari raya kita adalah pada hari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Oleh karena itu, syariat mengharamkan kita untuk puasa pada hari Al-Fitr dan juga hari Al-Adha. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumain, yaumil fitr wa yaumin nahr. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari berpuasa pada dua hari, yaitu hari raya Idul Fitr dan juga hari raya An-Nahr atau Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu tampakkanlah as-surur, kebahagiaan, kegembiraan dengan silaturahim atau berkumpul dan lain sebagainya. Karena menampakkan kegembiraan, kebahagiaan pada hari raya merupakan syiar agama Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan anna idharas surur fil a'yad min syiariddin. Bahwasannya menampakkan kegembiraan, kebahagiaan pada hari raya merupakan syiar agama, yang dimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim syi'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla, maka itu bersumber dari ketakwaan hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya pada hari Id ini kita disunnahkan, disyariatkan ketika bertemu dengan saudara kita untuk mengucapkan tahniah sebagaimana tahniahnya para sahabat. Di antara mereka dari Jubair bin Nufair rahimahullah, beliau mengatakan kana ashabul sallam idzal taqaw yaumal id yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Para sahabat Nabi sallallahu ketika mereka bertemu pada hari Id, mereka saling mengucapkan selamat, mengucapkan tahniah dengan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amalan kita dan amalan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tapi perlu kita perhatikan bahwasannya kegembiraan kita harus sesuai dengan koridor-koridor syariat.
Tidak boleh kita melampaui batas dengan menjadikan hari Id ini sebagai hari maksiat, sebagai hari penuh dosa waliyadzubillah, dengan bertabarruknya para wanita, bersoleknya para wanita, berjabat tangan antara lawan jenis yang bukan mahram, atau mendengarkan musik waliyadzubillah yang diiringi dengan alat-alat musik. Maka bertakwalah wahai kaum muslimin, dan ketahuilah bahwasanya kita semua akan meninggal dunia, dan kita semua akan dihisab, akan berdiri di hadapan Rabbuna, Rabbul Alamin, yauma yaqumun nasu rabbil alamin, pada hari di mana manusia akan bangkit berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Kita semua akan ditanya. Maka bertakwalah wahai kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian alhamdulillah atas karunia Allah Azza wa Jalla, atas nikmatnya yang telah memberikan kita kesempatan untuk hidup di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang dimana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini merupakan hari yang paling afdol, hari yang paling mulia di muka bumi ini. 10 hari ini merupakan musim akhirat, dan amal saleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih Allah cintai dibandingkan amal saleh yang kita kerjakan di hari-hari yang lainnya. Bahkan kata para ulama, 2 rakaat salat sunnah yang kita kerjakan di 10 hari pertama ini, ada sisa beberapa jam, itu lebih afdol dibandingkan 2 rakaat yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW pernah bersabda, ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu al-amalus salih fihinna habbilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari yang dimana amal saleh lebih Allah cintai dibandingkan amal saleh yang dikerjakan pada hari-hari ini. Maka para sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah, wal jihad fisabilillah, wa Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Apakah bisa menandingi amal saleh tadi? Beliau mengatakan walal jihad fisabilillah, demikian pula jihad tidak bisa menandinginya. Illa rajulun kharaja binafsi wa mali, kecuali seseorang yang keluar untuk jihad dengan jiwanya, dengan hartanya, falam yarji' bi syai'in min dzalik, dan dia tidak kembali pulang ke rumah dengan sesuatu apapun, yakni dia mati syahid. Baru amal tadi bisa menandingi 10 hari Dzulhijjah, di 10 hari Dzulhijjah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin, fa'alul lima yurid, bersumpah dengan 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Allah berfirman, wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watar, demi fajar, demi waktu subuh, dan demi 10 malam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, 10 malam adalah al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Demikian pula wasyaf'i wal watar, demi asyafa' demi al-watar. Asyafa' kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah yaumun nahr, yaumudz dzabh, hari penyembelihan, dan al-watar merupakan hari Arafah. Ini menunjukkan akan keagungan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seyogyanya bagi kita untuk bersemangat melaksanakan amal saleh, baik yang wajib maupun yang sunnah di sisa 10 hari ini. Dan kita minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kita taufiknya agar bisa beramal saleh di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Bahkan masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla adalah hari ini, tanggal 10 Dzulhijjah. Nabi SAW pernah bersabda, inna a'zamal ayyam 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahr thumma yaumul qar. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla adalah hari An-Nahr, hari penyembelihan Al-Hayy dan juga Al-Udhiyah. Kemudian hari Al-Qar, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Ini menunjukkan agungnya hari ini. Maka manfaatkan dengan baik dengan cara berkurban atau beramal saleh yang lainnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa juga hari-hari yang spesial ini mengajarkan kepada kita berbagai macam pelajaran akidah sahihah yang lurus, yang benar, yang bisa kita petik dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Di antaranya adalah tauhid ar-rububiyah, meyakini rububiyah Allah Azza wa Jalla, yaitu ifradullah bi af'ali, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan-perbuatannya, seperti menciptakan, memberi rezeki, memberikan nikmat, menghidupkan, mematikan, menguasai alam semesta, mengatur alam semesta. Ini semua adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla yang Allah tidak memiliki sekutu dalam perbuatan-perbuatannya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka mengingat nama Allah Azza wa Jalla, agar mereka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla
ala ma razaqa fi ayamin ma'lumat, pada hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada mereka rezeki berupa bahimatul an'am, yakni hewan ternak yang kita sembelih, yang kita korbankan, yang kita beli, yang kita makan, itu adalah rezeki dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena kita kaya, tapi Allah yang memudahkan kita untuk membelinya. Maka bersyukurlah wahai ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih hewan kurban, beliau mengucapkan bismillah, wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka. Bismillah, dengan nama Allah, Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, hewan ini hadza minka, darimu, rezeki darimu. Otomatis konsekuensinya walaka, dan aku persembahkan hewan ini hanya untuk kepadamu ya Allah, bukan untuk jin, bukan untuk wali yang telah mati, bukan untuk kuburan keramat, tapi hanya untuk Allah Rabbul Alamin yang memberikan kita rezeki hewan ternak tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang kedua atau akidah yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari 10 hari Dzulhijjah ini adalah tauhid al-uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan ibadah, hanya mengikhlaskan, mempersembahkan segala bentuk macam ibadah, doa, salat, istighatsah, bernadar, bersumpah dan lain sebagainya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Dan tauhid uluhiyah ini merupakan konsekuensi atau kelaziman dari tauhid rububiyah. Maka barang siapa yang bertauhid rububiyah, maka dia wajib untuk bertauhid uluhiyah. Dan barang siapa yang bertauhid rububiyah tanpa tauhid uluhiyah, maka tauhidnya kontradiksi dan dia seperti orang kufar jahiliyah waliyadzubillah. Di antara dalil yang menunjukkan akan bahwasannya tauhid uluhiyah merupakan konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang telah menciptakan diri kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla ayat ini memerintahkan kita untuk bertauhid uluhiyah, untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, salat kita, sembelihan kita, nazar kita, istighatsah kita, isti'anah kita hanya untuk Allah. Dengan dalil apa? Dengan dalil tauhid rububiyah. U'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian telah menciptakan kalian. Kita menyembah Allah karena Allah yang telah menciptakan kita. Adapun yang selain Allah Azza wa Jalla, baik itu malaikat Jibril atau Nabi SAW atau para wali atau bintang, bulan, matahari, mereka semua bukan pencipta kita, mereka semua bukan pemberi rezeki kita, jadi mereka tidak layak untuk kita ibadahi. Yang layak untuk kita ibadahi hanya Allah Rabbul Alamin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tauhid uluhiyah ini terkandung dalam berbagai macam bentuk ibadah di bulan Dzulhijjah. Di antaranya ibadah haji, kemudian ibadah menyembelih kurban, kemudian ibadah takbir kita yang kita kumandangkan tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar alhamd. Ini semua penuh dengan tauhid. Ibadah haji, kata para ulama, mulai dari talbiyahnya sampai akhir itu dengan tauhid. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini penuh dengan tauhid. Di antara dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, qul inna salati wa nusuki wa mahyamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, hidupku dan matiku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabbul Alamin, la syarikalah, tidak sekutu baginya. Demikian pula Allah berfirman, salli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu, bukan untuk jin, bukan untuk kuburan keramat, tapi untuk Rabbmu, li rabbik fasalli rabbika wanhar, dan sembelihlah untuk Rabbmu. Demikian pula Allah berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, daging hewan kurban kita, demikian pula darahnya enggak akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetap yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla hanyalah ketakwaan dari diri kita, yakni amalan yang kita ikhlaskan hanya untuk Allah Azza wa Jalla, yang bersih dari kesyirikan akbar maupun syirik asghar, yang bersih dari segala bentuk kesyirikan, ini yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW bersabda, la'anallah man dhabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tauhid inilah, tauhid uluhiyah,
Inilah yang merupakan hikmah kita diciptakan di dunia ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Demikian pula tauhid inilah misi dakwah para nabi dan rasul. Allah mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul yang tugas mereka apa? Ani'budullah, mengajak kaumnya ani'budullah, wahai kaumku sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Demikian pula yang kita kumandangkan tadi, takbir, itu penuh dengan tauhid. Kalau kita renungi makna takbir luar biasa bagi orang-orang yang ingin merenunginya. Jadi maksud dari takbir itu bukan sekedar kita memperindah ucapan kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Tapi lebih dari itu, kita resapi maknanya agar kita benar-benar khusyuk. Itu intisari dari takbir. Takbir Allahu Akbar, kata para ulama, adalah tamjidun atau ta'zimun wa tamjidun li rabbil abid. Allahu Akbar merupakan kalimat pengagungan kepada Rabbul Abid, kepada Rabbnya para hamba. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan ifradun wa tauhidun wa tanzihun anin nadid, merupakan bentuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla dan mensucikan Allah Azza wa Jalla dari segala bentuk sekutu-sekutu. Demikian pula walillahil hamd, dan bagi Allah Azza wa Jalla segala pujian. Ini merupakan bentuk syukrun wa thana'un raja'al mazid, bentuk kalimat syukur dan bentuk kalimat pujian kepada Allah Azza wa Jalla, karena kita mengharapkan tambahan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita renungkan takbir tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahul hamd. Sungguh ini kalimat yang luar biasa. Kata para ulama, ini menunjukkan akan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bahkan karena kebesaran Allah Azza wa Jalla, jabal atau gunung itu hancur gara-gara kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, karena kebesaran Allah Azza wa Jalla, Allah genggam bumi. Allah mengatakan, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi itu Allah genggam pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyamini, demikian pula langit-langit Allah gulung dengan tangan kanannya. Allahu Akbar. Demikian pula yang menunjukkan makna Allahu Akbar adalah wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursinya Allah Azza wa Jalla meliputi langit dan bumi. Allahu Akbar. Demikian pula Allahu Akbar, dialah Allah Azza wa Jalla al-ma'budul akbar, sesembahan kita yang akbar. Falidzalik la nusyriku bihi ahada. Kita tidak mau menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Karena selain Allah Azza wa Jalla, mereka fuqara ilallah. Mereka butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dialah Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang kita cintai. Maka kita hanya mengikatkan hati kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Karena Allahu Akbar, adapun makhluk mereka fuqara ilallah. Allahu Akbar min kulli ghammin wa hammin wa mushkilah. Allah Maha Besar dari gundah gulana kita, dari permasalahan kita. Allahu Akbar min kulli syai'. Allah Maha Besar dari segala sesuatu, dari dunia, dari para wanita, dari harta, dari jabatan, dari syahwat, dari tijarah perniagaan kita. Allahu Akbar. Maka kita hanya ikatkan hati kita. Kita hanya bertawakal, bergantung hanya kepada Allah Azza, bukan kepada makhluk, karena Allahu Akbar. Demikian pula Allahu Akbar fi hikmati, dalam hikmahnya, dalam kudrahnya, kekuasaan, sehingga Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa segala sesuatu. Demikian pula Allahu Akbar fi ilmihi wa sam'i wa basari, dalam ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, sehingga tidak ada la takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui mata yang khianat dan apa yang disembunyikan dari dada manusia. Demikian pula Allah Akbar fi syariati. Allah Azza wa Jalla akbar dalam syariatnya. Semua syariatnya penuh dengan hikmah, penuh dengan maslahat untuk kita sendiri, sehingga kita pasrah dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Demikian Allahu Akbar dalam takdirnya. Semua takdir Allah Azza wa Jalla penuh dengan hikmah untuk kita kalau kita ingin meresapi. Allahu Akbar. Ini makna yang luar biasa dari takbir. Demikian la ilaha illallah, kalimat tauhid, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang konsekuensinya kita hanya menyembah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan segala bentuk persembahan
selain Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang ketiga dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah tauhid al-asma was sifat. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kita wajib menetapkan semua nama dan semua sifat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk dirinya, atau yang Rasul SAW tetapkan untuk Allah Azza wa Jalla, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah As-Sahihah, dalam hadits yang sahih. Di antaranya tanpa menyamakannya dengan makhluk. Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah memiliki wajah, wa yabqa wajhu rabbik, dan kekallah wajah Rabbmu. Maka kewajiban kita adalah menetapkannya Allah memiliki wajah tanpa tamthil, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk, karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang pun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla, dan Dia Ma'as Sami'ul Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Di antara dalil-dalil ya tentang 10 hari Dzulhijjah ini yang menetapkan Allah Azza wa Jalla, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla adalah sebuah kisah antara Umar radhiyallahu taala anhu dengan seorang Yahudi. Ada seorang Yahudi yang berkata kepada Umar radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Bukhari, "Ya Amiral Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha." Ada sebuah ayat di dalam kitab kalian yang kalian senantiasa membacanya. Maka Umar bertanya, "Ayu ayat apa itu?" Orang Yahudi itu mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Sebuah ayat, sebuah firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka Umar mengatakan, "Qad arafna dzalikal yaum wal makan alladzi nazalat fihi an Nabi sallallahu wa huwa qa'imun bi Arafah yaum Jum'ah." Sungguh kami telah mengetahui hari dan tempat turunnya ayat tadi, yaitu pada hari Arafah di hari Jumat. Ayat tadi turun, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Dalam kisah ini banyak sekali faedah semua sifat. Di antaranya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat al-ulu, memiliki sifat ketinggian. Karena namanya turun, nazal, itu dari atas ke bawah, bukan bawah ke atas. Maka Allah Azza wa Jalla maha tinggi dari makhluk-makhluknya. Demikian pula di hadis tadi ada penetapan sifat kalam. Allah memiliki sifat kalam, Allah memiliki sifat bicara. Yang bicara Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan kalamnya makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dan Al-Qur'an merupakan kalamullah, firmannya Allah, ucapannya Allah, wa laisa bimakhluk, bukan makhluk. Bahkan para ulama mengatakan, barang siapa man qala Al-Qur'an makhluk faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka sungguh dia adalah kafir. Al-Qur'an kalamullah, bukan sabdanya Nabi SAW. Al-Qur'an kalamullah wa laisa bimakhluk. Demikian pula dalam kisah tadi ada penetapan sifat ridha bagi Allah Azza wa Jalla, mengatakan wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Demikian pula ada penetapan sifat al-mahabbah, sifat cinta bagi Allah Azza wa Jalla, yang mahabbah Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan mahabbah makhluk. Dalam hadis tadi Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna habba ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari yang dimana amal saleh lebih Allah cintai. Allah memiliki sifat mahabbah dibandingkan hari-hari ini. Yang mahabbah Allah tidak sama dengan mahabbah makhluk. Kemudian di antara sifat lainnya adalah sifat an-nuzul dan juga sifat kalam tadi. Allah turun ke langit dunia. Dalam sebuah hadis yang dihasan oleh Syekh Albani, Nabi SAW pernah mengatakan, "Fa idza waqafa bi Arafah." Ketika jamaah haji itu wukuf di Arafah, fa innallaha azza wa jalla yanzil ila sama'id dunya. Maka Allah turun ke langit dunia. Kita katakan Allah turun ke langit dunia tanpa menyamakan turunnya Allah dengan turunnya kita. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dan tanpa membayangkannya, tanpa mentahrifnya, menyelewengkan maknanya dengan mengatakan yang turun rahmatnya, yang turun malaikatnya. Tidak, yang turun Allah Azza wa Jalla. Dan tanpa menafikannya, menolaknya. Fayaqul, kemudian Allah berfirman kepada para malaikatnya, "Unduru ila ibadi syu'atsan ghubran." Lihatlah hamba-hambaku ini, mereka datang kepadaku dalam baju yang compang-camping, yang penuh dengan debu. Ishhadu anni ghafartu lahum dzunubahum. Maka persaksikanlah, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa in kana 'ala qatris sama wa ramlin 'alid. Meskipun dosa mereka
sebanyak ya tetesan air hujan atau gundukan pasir yang ada di dunia ini. Allahu Akbar. Ini yang luar biasa. Ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla memiliki sifat nuzul. Yang sifat nuzul Allah tidak sama dengan sifat nuzulnya makhluk. Demikian Allah memiliki sifat kalam yang tidak sama dengan kalamnya makhluk. Demikian Allah memiliki sifat maghfirah. Allah mengampuni hamba-hambanya. Kemudian, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang keempat adalah al-ittiba'. Bulan Dzulhijjah ini mengajarkan kita agar kita berittiba, meneladani Nabi SAW dalam beribadah, bukan berbuat bid'ah. Dan ittiba ini merupakan salah satu syarat di antara dua syarat diterimanya amal soleh. Karena amal soleh tidak mungkin Allah terima kecuali jika terpenuhi dua syaratnya, yaitu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, yang kedua ittiba sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, tidak pernah dari kami, maka fahuwa rad, maka amalan tersebut akan tertolak. Di antara ittiba atau ittiba itu harus pada 6 hal. Yang pertama pada al-kaifiyah, tata caranya. Salat kita harus sesuai dengan tata cara Nabi SAW. Demikian pula al-makan, tempatnya. Tawaf di Ka'bah, bukan di kuburan. Kemudian al-waqt juga waktunya. Kemudian al-adad, jumlahnya. Dan juga as-sabab, sebabnya apa. Dan terakhir yang keenam, al-jins, jenisnya apa. Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat yang mengajarkan kita ittiba, ya ayuhan nas khudhu anni manasikakum. Wahai para manusia, ambillah dariku manasik haji kalian. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Fa inni la adri la'alli la hujju ba'da 'ami hadza. Karena aku enggak tahu apakah aku bisa haji lagi di tahun depan. Demikian pula ketika menyembelih kurban, ini penuh dengan ittiba. Tidak boleh kita asal-asalan memilih hewan kurban, tidak boleh. Semua ada aturannya. Di antaranya jenis hewan kurban. Yang boleh kita kurbankan adalah bahimatul an'am, hewan ternak dari al-ibil, onta. Demikian al-baqar, sapi, dan juga al-ghanam, kambing. Allah mengatakan wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka mengingat Allah Azza wa Jalla di hari-hari maklumat 10 hari Dzulhijjah, karena Allah telah memberikan rezeki kepada mereka bahimatul an'am. Maka tidak sah orang yang berkurban dengan bebek atau dengan ayam atau dengan kuda dan sebagainya. Karena Allah mengatakan kurban itu min bahimatil an'am. Demikian pula umurnya, tidak boleh asal-asalan. Nabi sudah menjelaskan la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban untuk kurban kecuali yang sudah cukup umur. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jada'ah minadh-dhan. Kecuali jika sulit bagi kalian, maka silahkan sembelih domba yang usianya 6 bulan. Maka domba minimal usianya 6 bulan. Sedangkan kambing genap 1 tahun. Sedangkan bakor sapi genap 2 tahun. Dan sedangkan unta genap 5 tahun. Demikian pula hewan kurban yang boleh asal-asalan. Harus ada aturannya. Nabi SAW pernah bersabda yang menunjukkan bahwasannya ada aib-aib yang tidak boleh kita mengorbankan hewan tadi itu. Nabi pernah bersabda, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 aib yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Yang pertama adalah al-aura bayyin auruha. Hewan kurban yang cacat, matanya jelas sekali cacatnya. Demikian pula wal maridu bayyin maraduha. Demikian pula hewan kurban yang jelas-jelas sakitnya. Kemudian yang ketiga wal arja bayyin dhal'uha. Demikian pula hewan kurban yang jelas kepincangannya. Yang terakhir wal kasir allati la tanqa, dan hewan kurban yang sangat kurus sampai tidak ada sumsumnya. Ini tidak boleh dikurban, apalagi yang lebih dari itu. Demikian pula waktu penyembelihannya. Ini ada aturannya. Waktu menyembelih hewan kurban dilaksanakan setelah salat Id. Barang siapa yang melaksanakan menyembelih hewan kurban sebelum salat Id maka tidak sah. Nabi SAW pernah bersabda, man dzabaha qabla shalah fa innama dzabaha nafsi. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Id, maka sesungguhnya dia menyembelih untuk diri. Dia tidak sah. Wa man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusuku. Dan barang siapa yang menyembelih setelah salat Id, maka telah sempurna ibadah kurbannya. Wa asaba sunnal muslimin, dan dia telah mencocoki sunnahnya kaum muslimin. Demikian pula ketika menyembelih hewan kurban ada adab-adabnya, tidak boleh serampangan. Pisaunya harus landapkan dulu sebelum menyembelih, sebelum kita
menggulingkan hewannya, kemudian digulingkan di atas punggungnya sebelah kiri menghadap kiblat, kemudian juga disyariatkan mengucapkan bismillah, wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, Allahumma taqabbal minni wa min fulan. Ini diantara adab-adab ketika menyembelih hewan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang kelima adalah an-nahyu 'anil bid'ah, larangan dari berbuat bid'ah. Dalilnya adalah kisah Umar radhiyallahu ta'ala anhu tadi bersama seorang Yahudi, yang dimana Allah azza wa jalla telah menyempurnakan agama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama kita sudah sempurna, tidak butuh tambahan, zikir sudah banyak, tidak perlu tambahan-tambahan zikir lagi. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat tadi, beliau mengatakan wa qawlu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, hadhi akbaru ni'amillahi 'azza wa jalla 'ala hadhil ummah haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Ini merupakan nikmat Allah azza wa jalla yang paling besar kepada umat ini, karena Allah telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghairi, sehingga mereka tidak butuh agama, tidak butuh ajaran selain ajaran ini. Demikian pula wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim salawatullahi wassalamu alaih. Mereka tidak butuh kepada nabi kecuali nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan wali hadza ja'alallahu khatamal anbiya wa ba'atha ilal insi wal jin. Oleh karena itu Allah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai penutupnya para nabi, mengutus beliau kepada jin dan manusia. Fala halala illa ma halallahu, tidak ada yang halal kecuali yang beliau SAW halalkan. Wala harama illa ma harramahu, tidak ada yang haram kecuali yang beliau SAW haramkan. Kemudian terakhir beliau mengatakan wala dina illa ma syara'ahu, dan tidak ada ajaran kecuali yang beliau syariatkan SAW. Ayat ini juga dikomentari oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah za'ama anna Muhammad sallam khana risalah. Barang siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam ini dan dia menganggap bid'ahnya hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Muhammad sallam mengkhianati risalah Allah azza wa jalla. Ada yang belum beliau sallam sampaikan, alhamdulillah. Karena Allah azza wa jalla berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Beliau mengatakan fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dina. Maka apa saja yang bukan termasuk ajaran Islam pada hari itu, pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka demikian pula detik ini bukan termasuk ajaran agama Islam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran terakhir adalah melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, as-saumu yauma tasumun. Puasa itu adalah pada hari di mana kalian berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun. Demikian pula Idul Fitri adalah hari di mana kalian beridul fitri. Wal adha yauma tudhahun. Demikian pula Idul Adha merupakan hari di mana kalian beridul adha, menyembelih hewan kurban kalian. Dan inilah akidahnya para imam salaf. Dari sejak zaman dahulu, mulai dari abad kedua Hijriyah, ketiga Hijriyah dan seterusnya, mereka senantiasa sholat Jumat dan sholat Idul Fitri, Idul Adha bersama kaum muslimin. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan kepada muridnya, ya Syu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tara salata khalfa kulli barin wa fajir. Wahai Syu'aib, tidak akan bermanfaat ilmu yang kau tulis sampai engkau memandang wajibnya sholat di belakang pemimpin yang baik maupun yang fajir. Maka saya bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, ya Aba Abdillah, as-salatu kulluha, apakah semua salat kita salat bareng pemimpin muslimin? Qala, walakin salatul jumu'ah wal idain. Tidak, tapi salat Jumat dan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian pula ini akidahnya Al-Imam Ibnu Abi Zamanin yang wafat pada tahun 399 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, wa min qauli ahli sunnah anna salatal jumu'ah wal idain wa arafa ma'a kulli amirin barrin aw fajirin sunnah wal haq. Di antara ucapan akidah Ahlussunnah adalah salat Jumat, salat Idain, demikian pula Arafah bersama semua pemimpin yang baik ataupun yang fajir. Ini merupakan sunnah dan merupakan kebenaran. Demikian pula ini akidahnya Imam As-Sabuni yang bermadhab Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat pada tahun 449 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, wa yara ashabul hadith al-jumu'ah wal idain wa ghairahuma minas salawat
khalfa kulli imamin barran kana aw fajiran. Dan ashabul hadis, para imam-imam hadis, mereka semua memandang bahwasanya salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha itu bersama semua pemimpin yang baik maupun yang fajir. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.